Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, lagi-lagi kecelakaan maut melibatkan truk kembali terjadi di tanah air. Terbaru, sebuah truk over dimension overloading atau odol mengalami kecelakaan di gerbang tol Ciawi 2 pada Selasa 4 Februari 2025 lalu. 8 orang pun kehilangan nyawa. Truk odol memang sudah menjadi perhatian sejak beberapa tahun terakhir. Mengapa masalah yang melibatkan banyak kehilangan nyawa ini tak pernah tuntas? Lantas siapa yang lalai? Garis Batas mengulasnya untuk Anda dengan judul Remblong Penyabut Nyawa. Kecelakaan gerbang tol Ciawi, remblong. Tuh banyak. Belakangan ini seringkali terjadi kasus kecelakaan truk karena remblong. Kecelakaan pun sangat fatal hingga menyebabkan para korban kehilangan nyawa. Laka maut terbaru, truk galon alami remblong di gerbang tol Ciawi 2 Kota Bogor, Jawa Barat pada Selasa 4 Februari 2025 sekitar pukul 23:30 waktu Indonesia Barat. Astagfirullahaladzim. Kecelakaan gerbang tol Ciawi, remblong. Sebanyak 6 kendaraan terlibat dalam kecelakaan mengerikan itu, termasuk truk tronton yang mengangkut muatan galon air mineral. 8 orang tewas. Lantas, kelalaian apa yang terjadi? Muatan berlebih, over dimension overload atau odol, perawatan yang tak tepat dan penggunaan suku cadang aftermarket yang salah bisa menjadi penyebab remblong. Kecelakaan truk yang terutama yang disebut sebagai truk odol, over dimensi dan overloading itu merupakan kesalahan yang sangat sistemik ya. Jadi tidak bisa disalahkan kepada satu institusi saja karena ada unsur penyedia barang, ada penerima, ada pengemudi, ada polisi, ada perhubungan dan sebagainya. Karena pengemudi pengennya itu dapat duit yang banyak, penerima dan pengirim barang pengennya barang terdistribusi dengan mudah. Nah, akhirnya itu yang menimbulkan odol gitu ya. Nah, ketika odol maka konsekuensinya pertama jalannya biasanya pelan, yang kedua ketika terjadi kecelakaan itu menimbulkan tingkat fatalitas yang sangat besar. Kasus di Ciawi kemarin adalah bukti bagaimana odol itu menjadi sangat berbahaya untuk sektor transportasi. Dan itu tidak bisa disalahkan kepada penyelenggara angkutannya saja, tetapi juga kesalahan sistemik gitu. Kesalahan sistemik itu ya kenapa odol itu tetap dibiarkan saja. Kalau pemerintah punya komitmen yang besar untuk memberantas odol, maka kasus itu nggak akan terjadi gitu. Karena yang saya sebut sistemik gini, kan kendaraan overdimensi itu terlihat di jalan, kendaraan overload juga terlihat di jalan, tetapi mengapa itu dibiarkan? Jadi ada semacam pembiaran. Nah, pembiaran inilah yang bagi saya merupakan kesalahan sistemik. Kalau pemerintah tegas ketika melihat ada truk yang melebihi dimensi atau melebihi kapasitas, overloading gitu ya, maka mestinya penegakan hukumnya harus tegas. Ketika penegakan hukumnya tegas, pasti masyarakat itu akan jera, sehingga dia tidak akan mengoperasikan kendaraan-kendaraan yang odol gitu. Tetapi karena tidak ada penegakan hukum yang jelas, maka ya sudah, masyarakat dengan seenaknya mereka mengoperasikan truk-truk odol. Dan kasus di Ciawi itu adalah bagaimana
menunjukkan bahwa tidak ada kontrol yang serius terhadap kendaraan odol itu. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi akan memanggil para stakeholder, para pemangku kepentingan di bidang transportasi darat untuk menegaskan kepada para stakeholders bahwa keselamatan harus menjadi prioritas utama. Kementerian Perhubungan sangat berharap bahwa hal-hal seperti ini bisa dicegah, dan kami juga tidak bosan-bosannya akan menyampaikan kepada seluruh stakeholder untuk memperhatikan betul faktor keselamatan dari para pengguna jalan, tidak hanya pengguna jalan kendaraan besar tapi juga kendaraan yang lain. Kami akan mengundang kembali para stakeholder yang bergerak di bidang transportasi darat khususnya untuk kita menyampaikan kembali, dan kembali kita sampaikan bahwa harus ada kepedulian dari semua unsur stakeholder, bahwa kita memang sangat memperhatikan keselamatan dan kenyamanan dari para pengguna jalan. Dirlantas Polda Jawa Barat berkolaborasi dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT dan Dinas Perhubungan Kota Bogor memeriksa bangkai truk yang mengalami kecelakaan di pintu tol Ciawi. Truk yang diketahui merek Uno ini pun diperiksa satu persatu bagian-bagian yang telah rusak terbakar oleh ATPM atau agen tunggal pemegang merek. KNKT, Dinas Perhubungan dengan Satlantas Polresta Bogor Kota, serta Dirlantas Polda Jawa Barat. Selanjutnya pemeriksaan menggunakan alat tertentu yang ditarik dari TKP di kilometer 41 sampai kilometer 45 untuk mengetahui bagaimana kondisi truk, apakah sudah mulai ada indikasi kerusakan atau tidak. Sementara dari data itu memang ada overloading ya, bahkan sampai 2 kali lipat kalau nggak salah. Nah, ini baru kami tampung data itu, dan hal itu bisa memungkinkan terjadi. Artinya pengemudi pada saat melakukan pengereman membutuhkan jarak yang lebih panjang. Karena jarak pengereman itu kan berbanding lurus dengan massa dan kuadrat kecepatan. Jadi kalau dia menggunakan gigi tinggi, kemudian massanya 2 kali lipat, jelas jarak pengereman yang dibutuhkan juga lebih panjang. Nah, itu kan bisa jadi terjadi. Validasi kecepatan truk pada saat melakukan menabrak itu sebenarnya kecepatannya berapa. Di situ kita bisa akan punya gambaran sebenarnya dia posisinya gigi berapa, apakah dia masuk gigi atau netral atau apa, kan kita bisa tahu. Ada 4 rekomendasi yang dikeluarkan KNKT agar kejadian seperti ini tidak lagi terjadi, yaitu perawatan kendaraan, jam kerja pengemudi, kesehatan pengemudi, dan pengawasan pengendalian dari regulator untuk penegakan hukum, serta kedisiplinan. Mampukah seluruh stakeholder yang ada untuk menyelesaikan masalah ini? Sampai kapan keberadaan truk odol di Indonesia ini membuat was-was? Tim TV One mengabarkan.